Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ngaji lagi. Kita membaca sirah nabawiyah bersama-sama untuk memperkuat akidah kita, memperkuat iman kita, biar kita semakin kokoh jalan yang kita ambil. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang bagaimana akidah, amalan hati itu sangat penting sekali di awal-awal perjuangan Islam, dan untuk memperkokoh para sahabat-sahabat Nabi. Begitupun saat ini kita harus memperkokoh akidah, iman kita, sehingga kita tidak goyah apapun yang terjadi. Lantas bagaimana situasi lingkungan saat itu? Bagaimana bangsa Quraisy menyikapi adanya desas-desus, adanya kabar-kabar tentang kenabian, dan banyak orang-orang yang berduyun-duyun masuk Islam. Bangsa Quraisy saat itu hanya mendengarkan lirih-lirih, mendengarkan secara global saja, dan mereka belum peduli dan tidak peduli. Karena apa? Karena belum merasa terancam. Itu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang akan hilang sendiri. Karena apa? Karena mereka menganggap itu sama aja dengan yang masa lalu, seperti halnya agama Hanif sudah biasa. Secara perlahan-lahan dakwah secara siriyah ini dari teman dekat ke beberapa lingkungan sekitar, saat itu sudah ada 40 orang paling tidak yang masuk Islam, baik pria maupun wanita. Dan itu juga dari berbagai kalangan, ada yang kalangan tingkat tinggi, ada yang menengah, ada yang berbagai profesi, bahkan ada yang budak sekalipun, seperti halnya Bilal. Dan itu tersebar dari berbagai kabilah di Bani Quraisy. Jadi tidak hanya kabilah Hashim, tapi juga ada banyak kabilah-kabilah di bangsa Quraisy itu. Ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhyum, ada Bani Tamim, ada Bani Ardi, ada Bani Zuhroh, ada Bani Saham, ada Bani Jamuh, Bani As'ad, maupun Bani Amir. Itu semuanya mewakili semua bangsa Quraisy, kabilah Quraisy. Contoh dari Bani Hashim itu ada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Fadil bin Al-Haris, Ubaidah bin Al-Haris, Asma bin Umais, Khadijah bin Khuwailid. Itu dari Bani Hashim. Dari Bani Umayyah ada juga Utsman bin Affan, Khalid bin Sa'id, Aminah binti Khalid, Hatib bin Amru, Abdullah bin Jahsi, Abu Ahmad bin Jahsi. Itu dari Bani Umayyah. Kemudian dari Bani Makhyum ada Abu Salamah, Ayas bin Abi Rabi'ah, Asma istri Ayas, Yasir bin Amir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Arqam bin Abil. Dan kemudian ada Bani Tamim, Abu Bakar bin Abdul Quhafah, ada Tulhah bin Ubaidillah, ada Amir bin Fuhairah, dan Bilal bin Rabah. Itu berarti Bani Tamim. Kemudian ada Bani Adi, ada Sa'id bin Zaid, Fatimah binti Al-Khattab, Amir bin Abi Rabi'ah, Nu'aim bin Abdullah, Waqid bin Abdullah, Khalid bin Abu Al-Bakr, Amir bin Al-Bakir, Iyas bin Al-Bakr. Begitupun Bani Zuhroh,
ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Amir Umair bin Abi Waqqas, Al-Muttalib bin Asyar, Khobab bin Anas. Bani Saham ada 2, Hunais bin Huzaifah, Hafsah bin Umar. Bani Jamuh ada sekitar 5, Hatib bin Al-Haris, Fatimah istrinya Hatib, Khotab bin Haris, Fakihah istrinya Khotab, kemudian Ashab bin Utsman. Dari Bani Asad ada 1, Jubair bin Awam. Bani Amir ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sulat bin Amru. Itu beberapa sahabat dari kabilah Quraisy yang pertama kali masuk Islam. Selain dari berbagai bani, dari berbagai profesi, juga jadi berbagai umur. Ada kelas-kelas sosial yang juga banyak sekali, seperti hanya budak, ada Bilal bin Rabah, Al-Habsyi, Abu Fakihah, dan lain-lain. Mantan budak seperti Zaid bin Harithah, dan lain-lain. Tingkat sosial yang lemah atau rendah, ada keluarga Ammar ibnu Mas'ud, dari kalangan bawah. Selain itu juga ada kalangan atas, seperti Abu Bakar dan Utsman, dan lain-lain. Itu kalangan atas. Terus dari berbagai bangsa juga ada, misalkan Bilal bin Rabah Al-Habsyi itu dari bangsa yang dari Bani Tamim tadi, Bilal bin Rabah. Dari Rumi juga ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bahkan juga ada Salman Al-Farisi dari Persia misalkan. Nah, dari berbagai kalangan ini, yang mewakili dari berbagai kalangan ini, menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Islam, manhaj Islam itu ternyata bisa menampung atau bisa menerima dari berbagai kalangan. Ini yang berbeda. Pak Islam mengumpulkan semua itu dalam satu forum yang itu tidak ada beda. Jadi artinya beberapa sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam ini, mereka masuk Islam tidak dengan sebuah kekuatan atau dengan pedang lah istilahnya gitu. Tidak juga karena harta. Karena banyak sahabat Nabi yang lebih kaya. Jadi ini sebagai petunjuk, sebagai jawaban kalau Islam pada awal-awalnya itu dilakukan dengan pedang. Oh tidak. Para ashabul awalun di awal-awal ini, dia masuk Islam dengan sangat lembut sekali. Dengan tabayun yang luar biasa. Dengan pemahaman yang mantap. Tanpa adanya pedang. Juga tidak ada perbedaan antara ada tuan, ada budak, ada kaya, ada miskin, semuanya sama. Dan itu menunjukkan bahwa ini semuanya kalau tidak karena hidayah Allah, tidak akan mungkin. Masuk Islam itu karena hidayah Allah. Meskipun orang itu pintar, paham tentang Islam, tapi belum tentu dia bisa masuk Islam. Ini juga mengisyaratkan bahwa sang Nabi yang membawa ajaran Islam itu seolah pemimpin yang mulia sekali. Karena akhlaknya beliau, karena karakternya beliau, sehingga semuanya mudah dan bisa teryakin ke atas kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beliau sosok yang memiliki kemampuan atau kepemimpinan yang penuh keteladanan dan memiliki akhlak yang amaliyah, akhlak yang bisa ditiru dan bisa diterima oleh semua kalangan. Inilah yang disebut dengan adanya qudwah hasanah, teladan yang baik. Jadi Nabi selain dengan perkataan-perkataannya yang penuh dengan kejujuran, kebaikan, sikapnya, akhlaknya juga menunjukkan dari perkataan itu. Beliau memberikan sebuah teladan yang baik, qudwatun hasanah. Itulah yang membuat efektif sekali
eh, dakwah pertama ini. Ketika misalkan Abu Bakar mengabari ke orang-orang yang lainnya, siapa yang bawa? Muhammad, Nabi Muhammad. Orang otomatis percaya. Karena apa? Karena track recordnya, kepribadiannya itu sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy. Orang-orang itu kepribadian yang tidak pernah bohong, tidak pernah berbuat kejahatan, sehingga orang langsung percaya dan yakin, oh ini pasti benar, ini pasti sesuatu yang benar-benar datang dari Tuhan, sehingga itu sangat memudahkan sekali. Makanya orang-orang mudah sekali menerima dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah maupun orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi walaupun dakwah pertama itu dari berbagai segmen atau kalangan dan tidak memfokuskan pada sebuah komunitas ataupun segmen tertentu, namun tidak dipungkiri bahwa pemuda merupakan segmen ataupun komunitas yang benar-benar diberikan perhatian khusus dalam berdakwah ini. Jadi para angkatan muda ini benar-benar dijadikan ataupun menjadi ujung tombak agar tidak terjadi sebuah pemutusan ataupun lost generation. Ada sebuah generasi yang tidak bisa masuk ke kelompok ini. Makanya dalam berdakwah itu potensi anak muda itu sangat penting sekali, karena ketika muda inilah perlu dimasuki, perlu diberikan sebuah pemahaman yang jernih, sebuah pemahaman yang clear, sebuah pemahaman yang bisa menumbuhkan semangat dia. Sejarah sudah membuktikan kalau pemuda ini lah yang bisa merubah sebuah kaum. Makanya banyak tokoh-tokoh yang memberikan semangat bahwa di tangan orang muda lah sebuah negeri akan menjadi makmur. Kenapa angkatan muda itu sangat penting sekali? Pertama, karena angkatan muda ini memiliki semangat yang membara, memiliki jiwa yang meluap-luap, dan itu kalau diarahkan dengan benar pasti akan memberikan sebuah hal yang baik. Yang kedua, karena generasi muda ini adalah generasi penerus. Makanya anak-anak muda yang santri-santri itu harus benar-benar belajar dengan baik, karena dengan di tangan inilah semua akan diteruskan. Pemuda juga generasi pengganti. Pemuda juga sosok pembaharu, sebuah agent of change, pembaharu moral umat. Nah, bagaimana memberikan sebuah pencerahan, sebuah pemahaman kepada generasi muda ini? Yang pertama adalah mentarbiyah jiwanya, mengembalikan pada fitrah yang hanif. Anak-anak muda ini meskipun jiwanya membara, meluap-luap, tapi harus diarahkan jiwanya, sehingga jiwanya itu benar-benar menuju ke hanif, kelembutan, kebaikan, dan lain-lain. Selain itu juga harus diberikan sebuah kebijaksanaan, keilmuan yang matang agar tidak salah jalan. Jadi disinilah perlu adanya pembinaan, pembentukan pribadi-pribadi yang siap memimpin sekaligus siap untuk dipimpin. Selain itu juga pribadi-pribadi pemuda inilah harus ditempa dengan semangat dakwah yang tinggi. Bagaimana berdakwah, bagaimana menunjukkan keteladanan amal soleh yang kuat, sehingga orang-orang bisa melihat kalau kita melihat sebuah kaum ataupun masyarakat pemudanya baik, berarti lingkungannya sangat baik.
inilah beberapa hal terkait dengan dakwah syariah, dari bagaimana Nabi memberikan sebuah dakwah kepada semua kalangan, semua elemen, semua strata sosial, tapi juga benar-benar memberikan perhatian penuh kepada para generasi muda. Nah, beberapa hikmah yang terkandung dalam dakwah syariah ini, selain bersifat diam-diam, syariah pergerakannya bersembunyi-sembunyi, bukan berarti kan tidak ada forum, tetap ada sebuah pertemuan, meskipun pertemuannya kecil di rumah-rumah. Dan ini menunjukkan bahwa sebuah dakwah itu sangat penting sekali, satu yang dianjurkan. Nah, yang kedua, bahwa seorang pendai, seorang yang ingin mengajak jalan keislaman itu tidak boleh membeda-bedakan strata sosial, tidak boleh membeda-bedakan umatnya ataupun jamaahnya dalam beberapa klaster-klaster sosial. Karena apa? Karena Nabi awal-awal itu benar-benar mampu menghimpun berbagai elemen masyarakat, baik dari sisi strata sosial maupun sisi generasi. Bahkan banyak orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu itu masuk dalam awal-awal dakwah, sehingga tidak ada pembedaan, tidak ada beban dunia. Tapi juga ada kalangan terhormat, dan menunjukkan bahwa Islam bukan hanya dari balas dendam sosial. Islam merangkul semuanya, bukan berarti melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap kalangan elit, tidak. Mungkin kalau ada revolusi, kalangan bawah melawan kalangan pemimpin atau kalangan teknokrat, tidak begitu Islam. Islam itu merangkul semuanya. Tidak ada revolusi yang ingin menghancurkan kalangan borjuis misalkan, atau kalangan-kalangan bangsawan. Tidak ada seperti itu. Semuanya dalam satu kesamaan posisi. Dan ini juga memberikan sebuah gambar bahwa dakwah Islam itu bersifat universal. Dakwah Islam itu bersifat menyeluruh ke dalam semua kalangan dan masuk ke benak mereka secara sama. Nah, salah satu dari bekal utama di awal-awal dakwah ini, kenapa beberapa ayat yang muncul adalah akidah dan pembinaan spiritual, karena itulah modal utama. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau benar-benar melakukan sebuah perubahan, iman, akidah itu sangat penting sekali. Yang kedua, hati kita harus bersih, harus ada tazkiyatun nafas, ruhiyah kita harus kuat, kokoh, tidak goyah dan lain-lainnya. Nah, dalam berdakwah, dalam menyampaikan sebuah ajaran Islam, itu harus melalui akhlak, melalui suri tauladan yang baik. Tidak mungkin kita mengucapkan hal yang baik tapi akhlak kita tidak, justru sebaliknya. Kemampuan intelektual kita juga harus memadai. Status sosial kita juga perlu kita kondisikan. Nah, seorang pendakwah harus menjaga dakwahnya tersebut, sehingga orang yang pertama kali diberikan sebuah pemahaman itu juga akhirnya yakin dan akhirnya bisa mengajak yang lain. Selain itu, sang pendakwah juga harus mengetahui kondisi sosial, kondisi lingkungan yang ada di situ. Agar apa? Agar tahu pemetaannya, agar tahu mana-mana yang perlu didekati dahulu. Jangan sampai mendekati orang-orang yang justru melawannya. Tapi ketahuilah beberapa orang-orang yang kira-kira mendukung dan sebaris dengan kita. Terangkul dulu.
Dan tentu saja generasi muda ini harus kita fokuskan. Generasi muda harus segera dirangkul. Karena di tangan mereka lah pergerakan itu lebih dinamis nanti. Nah, pergerakan itu juga harus cepat sekali. Merekrut orang, mengajak orang, merangkul orang. Itu harus pelan-pelan tapi pasti. Kita harus memilih beberapa orang-orang yang kita kira itu sangat tepat untuk membantu dakwah kita. Jangan sampai kita merusak tradisi yang ada. Ulama-ulama kita dulu dalam berdakwah di Nusantara ini bahkan itu mendirikan pesantren-pesantrennya ataupun berdakwahnya itu di tempat-tempat yang justru dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang kotor, tempat yang maksiat, tempat orang-orang preman misalkan. Tapi mereka tahu justru ketika para anak-anak muda yang preman-preman seperti itu diajak dahulu dan mereka tunduk, itu pasti akan membuat yang lainnya juga terpana, yang lainnya juga kagum. Tapi itu dibutuhkan kekuatan jasmani rohani. Kita harus memiliki ilmu, kita harus memiliki kemampuan yang bisa menaklukkan mereka. Meskipun secara terbuka, tapi juga harus pelan-pelan. Strategi kita jangan sampai terbaca. Karena apa? Karena orang yang tidak suka, orang yang tidak menginginkan adanya sebuah kebenaran, adanya sebuah kebaikan, itu pasti dengan segala cara apapun dia akan mencegahnya. Nah, itu nanti juga akan menjadi kendala-kendala yang dihadapi. Begitupun ketika dakwah awal Islam, Nabi Muhammad sangat tahu sekali keadaan masyarakatnya, keadaan siapa-siapa yang harus direkrut, dan bagaimana nanti ketika bangsa Quraisy, masyarakat umum itu menolaknya. Semua perangkat-perangkat ini semuanya itu harus dipersiapkan. Tentu saja terjadi pasang surut sebuah semangat. Dan itu terlihat sekali ketika pertama-tama ada penolakan, ketika ada yang tuh masuk, yang masuknya ternyata malah orang yang kaum papa, ada yang buta, ada yang apa. Wah, itu mungkin memperlemah, tapi lagi-lagi Nabi Muhammad dalam panduan Allah, sehingga selalu diberikan semangat, motivasi yang tinggi. Jangan pernah menyerah. Sekecil apapun orang itu sangat bermakna dan akan berarti. Sehina apapun orang itu, kalau dia sudah sekuat tenaga membela Islam, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar sekali dalam dakwah-dakwah berikutnya. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun itu, sekecil apapun, sehina apapun orang itu. Jangan pernah diremehkan keberadaannya, karena suatu saat nanti mereka sangat dibutuhkan sekali. Dan Allah telah memberikan sebuah ayat saat itu. Semangat dan fokus pada sebuah perjuangan, fokus pada sebuah capaian, itu akan membuahkan hasil yang baik. Dengan kita mengumpulkan semuanya ini, kita akan bisa memperkecil atau menangkis serangan-serangan dari musuh atau serangan-serangan dari orang-orang yang tidak menghendaki adanya sebuah kebaikan, adanya sebuah ajaran Islam. Sekali lagi, jangan pernah merombak sebuah tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, tapi jadikanlah sebuah tradisi itu sebagai kekuatan, sebagai sebuah pijakan untuk mengisi, untuk memberikan sebuah kebaikan-kebaikan yang baru. Kalau kita
justru menghancurkan sebuah tradisi yang sudah mengakar dan sudah menjadi kekuatan masyarakat itu justru akan membuat kegagalan yang luar biasa sekali. Marilah kita mengutamakan ajakan merangkul, jangan memukul. Merangkul itu akan lebih mulia. Memukul hanya akan membuat kita gagal. Semoga dalam kita berjuang, dalam kita berdakwah, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga kita bisa meneruskan dakwah Rasulullah, kita bisa membela ajaran Islam, jangan sampai kita justru malah tersesat dan menyesatkan umat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.